Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita bersyukur datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah bersedia mengampuni. Selesai bermain basket, Edo melepas kaosnya yang basah oleh keringat, lalu memutar-mutar kaosnya ke udara. Tetapi karena kurang hati-hati, kaos itu terlepas dari pegangannya dan tanpa sengaja mendarat tepat di muka Rudy. Muka Rudy pun merah padam. Sepertinya ia sangat marah. Buru-buru Edo mendatangi Rudy dan meminta maaf karena ketidaksengajaannya itu. Tapi Rudy tidak mau memaafkannya. Rudy sangat kesal. Abdiel yang melihat kejadian itu mengingatkan Rudy untuk memaafkan Edo, karena ia sendiri yang akan rugi saat menyimpan amarah di dalam hatinya. Rudy mengerti dan bersedia memaafkan Edo. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang ingin disakiti. Waktu kita disakiti oleh teman, baik itu teman sengaja ataupun tidak, pastinya kita akan merasa kesal, marah, bukan? Nah, tapi apakah arti ketika kita marah, ketika kita kesal? Dan apakah berarti kita menolak mengampuni perbuatan teman kita itu? Di dalam Alkitab dikisahkan bahwa bangsa Israel berkali-kali melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan pun marah melihat kejahatan yang mereka lakukan. Namun Tuhan tidak terus-menerus marah. Ia tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan bersedia mengampuni kesalahan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Nah, anak-anak Tuhan Yesus, yuk kita berhenti marah dan belajar mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi hari ini renungan firman Tuhannya mau ngingetin kita untuk kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi misalnya ada teman kita yang suka gangguin kita, suka usil ya, apalagi yang suka membuli begitu ya. Nah, kita mau mengampuni mereka. Kenapa kita mengampuni mereka?
Karena kita pun juga tidak luput dari yang namanya salah, kita juga tidak luput dari yang namanya pernah gagal, begitu ya. Oleh sebab itu, kita juga belajar mengampuni. Karena apa? Karena juga Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan kita, kegagalan kita, ketidaktahuan kita. Jadi, sebagai orang-orang yang sudah diampuni, mari kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Entah itu teman, ya, koko, cici, abang, adik, kakak, ya, papa mama mungkin, atau saudara kita mungkin, kita juga harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita juga rugi sendiri. Iya. Ketika kita tidak mengampuni berarti iblis dia nanti yang senang, yang bersorak-sorai. Iya ya. Jadi kita mau belajar mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan juga kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yuk anak-anak hebat, kita belajar untuk saling mengampuni ya jika ada yang bersalah dengan kita. Dan kalau kita yang bersalah, jangan sungkan, jangan ragu untuk kita meminta maaf, mengakui kesalahan kita. Kiranya anak-anak hari ini boleh belajar dan diberkati firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk boleh belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami sadar kami pun tidak luput dari perbuatan yang salah. Oleh sebab itu, kami juga memohon pengampunan-Mu jika ada perkataan, perbuatan, sikap hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan mungkin juga menyakiti sesama kami. Ampuni kami. Dan jika ada orang-orang juga yang bersalah kepada kami pun juga mau mengampuni mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.